Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang materi peluang. Apakah yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah kemungkinan suatu kejadian terjadi di dalam ruang sampel. Nah, kita akan bahas nanti peluang itu berhubungan dengan suatu kejadian dan berhubungan juga dengan ruang sampel. Nah, sebelum itu kita bahas dulu peluang itu biasanya dilambangkan dengan huruf P besar, kemudian banyak kejadian A itu dengan NA. Di sini banyak kejadian A itu bisa jadi banyak kejadian A, B, C, D, terserah. Di sini Bu misalkan aja dengan banyak kejadian A. Kemudian banyak ruang sampel atau banyak sampel itu dengan NS. Maka rumus peluang itu P sama dengan NA per NS, atau banyak suatu kejadian per banyak ruang sampel. Nah, bagaimana cara mencari ruang sampelnya? Ruang sampel atau banyak sampel itu dapat diperoleh dengan cara mencari jumlah sisi benda pangkat jumlah benda. Oke, nah kita langsung aja ke peluang yang pertama. Peluang pada uang koin. Nah, biasanya kita tahu ini, misalkan ada sebuah uang koin di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang itu seperti kita mencari-cari sebuah kemungkinan. Misal nih, kalau kita mau nonton bola atau apa, biasanya wasit itu selalu menggunakan sebuah koin. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang mau duluan mendapatkan bola untuk memulai sebuah permainan. Nah, koin itu satu buah koin memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, biasanya wasit itu menyuruh kedua pemain itu memilih yang mana sisi angka, yang mana sisi gambar. Lalu dilemparlah koin ini, misalkan seperti ini. Lalu koin apa yang muncul? Apakah sisi angka ataukah sisi gambar? Nah, kita akan mencari berapa peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar. Peluang kemungkinan munculnya angka atau munculnya gambar kita bisa hitung menggunakan matematika. Oke, yang pertama, Ibu ulangi lagi. Untuk satu buah uang koin yaitu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka, ini sisi angka, kemudian sisi gambar. Nah, sekarang Ibu akan contohkan langsung. Nah, di sini ada sebuah contoh soal sudah Ibu buat. Sebuah koin dilempar sekali. Peluang munculnya sisi angka adalah, maka kita bisa menjawabnya. Satu uang koin itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, dia nanya peluang munculnya sisi angka. Di sini satu uang koin terdiri dari angka dan gambar. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi jumlah ruang sampelnya ada dua, yaitu satu buah angka dan satu buah gambar. Jadi bisa kita tulis NS atau ruang sampelnya itu terdiri dari dua, yaitu angka dan gambar. Nah, kemudian NA itu banyak kejadian. Banyak kejadian muncul sisi angka. Muncul sisi angkanya di sini berapa kali muncul angka? 1 kali, berarti 1. Maka P-nya adalah NA per NS sama dengan 1/2. Terus pertanyaannya kalau Ibu ganti, peluang munculnya sisi gambar adalah sisi gambar. Nah, sisi gambar di sini juga munculnya 1 kali, berarti 1. Totalnya ada berapa? 1, 2, berarti 1, 2. Angka juga 1/2, gambar juga 1/2. Jadi kalau di total ini setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi semua peluang itu kalau kita totalkan itu totalnya 1. Karena peluang itu nilainya berada di antara 0 dan 1. Nah, seperti itu. Kalau nilainya 0 berarti dia gagal. Kalau dia nilainya 1 berarti dia berhasil. Kalau nilainya di antara 0 dan 1, maka itulah peluang yang kemungkinan akan terjadi. Nah, contoh berikutnya untuk dua buah koin. Nah, selanjutnya yaitu peluang pada dua buah uang koin. Jadi di sini tadi kita sudah sepakat ya kalau uang koin itu memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Di sini Ibu singkat aja angka kita lambangkan dengan huruf A, gambar kita singkat dengan huruf G. Nah, kalau dua buah koin, berapakah ruang sampelnya? Banyak ruang sampelnya berapa? Kita bisa membuatnya seperti ini. Di sini angka,
Di sini gambar. Ini baru 1 koin. Lalu kita buat adalah dengan metode diagram pohon. Jadi setelah angka sama gambar ini terdiri dari 2 lagi, yaitu angka dan gambar. Ini juga terdiri dari angka dan gambar. Ini koin pertama, koin 1, ini koin 2. Jadi kalau dia koin 3 ya udah dia bercabang lagi seperti ini nanti. Maka kalau kita hasilkan, ini adalah A, ini adalah AG, kemudian ini adalah GA, dan ini adalah GG. Artinya apa? Jadi kalau misalnya 2 buah koin kita lempar nih ke atas, terus pas kita lihat, kemungkinan ada 2 yang terjadi, muncul dua-duanya angka. Yang kedua muncul yaitu sisi angka dan sisi gambar. Yang ketiga muncul sisi gambar dan sisi angka. Yang keempat muncul dua-dua sisinya adalah gambar. Ini adalah ruang sampel. Jadi untuk 2 buah uang koin maka mempunyai NS atau ruang sampelnya sebanyak 4. Seperti ini. Lalu kalau misalnya pertanyaannya nanti Ibu contohkan langsung. Contoh berikutnya, 2 buah uang koin dilempar sekali. Peluang muncul angka dan gambar adalah. Nah, tadi kita sudah membuat diagram pohon dari 2 buah koin itu seperti ini. Maka pertanyaannya peluang muncul angka. Jadi yang ditanyakan kejadian A-nya itu adalah peluang muncul angka dan gambar. Maka kita jawab rumus peluang P sama dengan NA per NS. Ini banyak kejadian A, banyak kejadian muncul angka dan gambar. Nah kalau kita hitung banyak muncul kejadian muncul angka dan gambar, berarti angka dan gambar ada berapa? Ini 1, ini 1, berarti ada berapa? Ada 2, maka bisa kita tulis 2 per total sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 per 4. Maka peluang munculnya angka dan gambar adalah 2 per 4. Atau kita juga bisa menyederhanakannya. 2 per 4 ini bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini juga dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka peluang munculnya angka dan gambar adalah setengah. Oke, contoh berikutnya. 2 buah uang koin dilempar sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka adalah. Maka yang ditanya NA atau banyak kejadian A-nya adalah peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Nah kalau dari sini tadi kan 2 buah koin, berarti diagramnya yang ini ya, yang ini. Paling sedikit muncul 1 buah angka. Berarti kalau paling sedikit 1, 2 boleh, 3 boleh, tapi nggak boleh 0. Berarti paling sedikit 1 katanya. Berarti ini masuk 1, ini ada 1, ini juga ada 1 angka, ini juga ada 1 angka. Di sini 1 angka pun nggak ada, berarti kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3. Maka NA atau banyak kejadian munculnya paling sedikit 1 angka itu adalah 3. Ruang sampel NS, ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Maka peluang munculnya paling sedikit 1 angka adalah 3 per 4. Oke, sekarang Ibu langsung aja. Kalau misalnya Ibu tanya nih, 2 buah uang koin dilempar sekali. Peluang munculnya kedua-duanya angka adalah. Maka kalau peluang munculnya kedua-duanya angka, berarti cuma ini saja. Berarti 1 per seluruhnya berapa? 1 per 4. Karena ruang sampelnya ada 4. Lagi kalau pertanyaannya Ibu ganti. Peluang munculnya dua-duanya gambar. Berarti yang dua-duanya gambar yang mana yang ini? 1 per totalnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 4. Itulah peluang munculnya dua-duanya gambar. Tergantung soalnya apa. Oke, itu untuk contoh peluang pada 2 buah uang koin. Selanjutnya adalah peluang pada 3 buah uang koin.
Nah, peluang pada 3 buah uang koin. Nah, di sini Bu sudah bikin diagram pohon seperti sebelumnya. Ini adalah koin pertama. Artinya koin pertama terdiri dari 2 buah sisi, angka dan gambar. Lalu ada koin kedua, maka kita tinggal kalikan saja, kali dengan angka, gambar, angka, gambar. Ini baru 2 buah koin seperti pada sebelumnya. Nah, kalau 3 buah uang koin, maka kita kalikan lagi dengan koin berikutnya. Berarti di sini kali angka, gambar, lalu angka, gambar, ini juga dikaliin angka, gambar, ini juga angka, gambar. Nah, baru ini artinya koin ketiga. Kalau koinnya ada 4, ya udah kalikan terus sampai berapa koin. Nah, hasilnya kita kalikan. Berarti ini A. Berarti ada 3 buah angka. Lalu ini G. Yang ini AGA. Kemudian yang ini AGG. Lalu ini GAA. Kemudian ini GAG. Yang ini GGA. Dan yang ini GGG. Nah, berarti kalau kita lihat ini ada berapa ya ruang sampelnya, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS atau ruang sampelnya ada 8 buah. Maka contohnya adalah, contoh soal 3 buah uang koin dilempar bersamaan. Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah, maka yang ditanyakan peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Maka kalau bisa, berarti ini adalah NA atau banyak kejadian peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Kita tadi udah tahu NS-nya berapa, maka P rumusnya adalah NA per NS, banyak kejadian A per banyak sampelnya. Maka banyak kejadian A munculnya 2 angka dan 1 gambar. Bisa kita lihat di sini 2 angka dan 1 gambar. Kalau ini nggak mungkin karena ini 3-3-nya angka. Ini 2 angka dan 1 gambar. Oke, ini 1. Ini 2 angka 1 gambar. Ini 2. Kalau ini bukan karena ini 1 angka 2 gambar, bukan. Ini juga 2 angka dan 1 gambar, berarti ini ya juga. Kalau ini bukan karena gambarnya 2, salah. Ini juga salah, berarti kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NA banyak kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah 3. Ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Maka peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah 3/8. Seperti ini saja cara mencari peluang pada 1 uang koin, 2 buah uang koin, dan 3 buah uang koin. Lalu untuk mencari ruang sampelnya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kalau rumus mencari ruang sampel itu adalah jumlah sisi benda pangkat jumlah benda. Artinya apa? Kita tidak perlu mencari satu persatu seperti ini. Kita cukup mencarikan aja banyak jumlah sisi benda pangkat jumlah benda. Misalnya nih, 1 buah uang koin, sisinya ada berapa? Ada 2. Maka jumlahnya ada berapa? Ada 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka ruang sampelnya 2. Jadi kita nggak perlu ngitung 1, 2. Kalau ini masih gampang. Nanti kalau seperti ini adalah 2 buah uang koin. 2 buah uang koin, 1 buah uang koin berapa sisinya? 2. Karena dia ada 2, maka tinggal dipangkatin. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berarti sama kan? Jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Jadi kamu juga tidak boleh langsung mengalihkan, Bu. Gampang, langsung kali aja. 2 kali 2, 4. Kita lihat pada uang koin yang 3. Nah, kalau pada 3 buah uang koin, bisa nggak kamu tulis 2 kali 2, 2-nya kali 3, jadinya 6. Salah, karena ruang sampelnya sebenarnya adalah 8. Maka kita tidak boleh langsung mengalihkan jumlah sisi dikali dengan jumlah benda, nggak boleh. Tapi harus dipangkatkan, bukan dikali.
Jadi kalau misal 3 buah uang koin berarti jumlah sisi uang koin ada 2. Jumlah koinnya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Seperti itu mencari ruang sampel secara cepat. Oke, contoh berikutnya untuk yang 3 buah uang koin. Contoh berikutnya, 3 buah uang koin dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya minimal atau paling sedikit 1 angka. Jadi NA banyak kejadiannya A adalah peluang munculnya minimal 1 angka. Berarti kalau kita lihat 3 buah uang koin, berarti diagramnya ini. Tadi pertanyaannya adalah peluang munculnya minimal atau paling sedikit 1 angka. Kalau dia bilang paling sedikit 1, maka 2 boleh. 3 juga boleh, tapi kalau 0 tidak boleh. Jadi paling sedikit 1, 2 boleh, 3 juga boleh. Maka kalau ini 3-3-nya angka berarti boleh 1. Peluangnya minimal 1 angka, ini aja ada 2 angka, nggak apa-apa. Ini juga boleh. Yang ini benar, peluang muncul 1 angka minimal ini. Ini juga ada angkanya 1, ini juga ada angkanya 1, ini juga ada angkanya 1. Kalau ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini tidak ada memuat 1 buah angka pun. Jadi kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak kejadian A adalah 7 per total seluruhnya ada berapa tadi? 8. Maka peluang munculnya paling sedikit 1 angka adalah 7/8. Begitulah cara mencari peluang pada koin. Selanjutnya kita akan mencari peluang pada dadu. Nah, peluang pada dadu. 1 buah dadu itu terdiri dari 6 buah sisi, yaitu terdiri dari titik-titik yang jumlah titiknya itu terdiri dari 1 titik, 2 titik, 3, 4, 5, dan 6 buah titik. Lalu kita lanjut aja ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu genap adalah, maka kita sama rumusnya, peluangnya adalah NA per NS, yaitu banyak kejadian A per banyak sampel. Nah, 1 buah dadu itu terdiri dari 6 buah sisi. Artinya 1 buah dadu kita bisa cari ruang sampelnya pakai rumus tadi. Banyak sisinya ada 6. Karena dia 1 buah dadu, maka pangkat 1, maka jumlah atau ruang sampelnya adalah 6. Nah, sekarang sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu genap. Kita bisa menggunakan jari aja nih menghitungnya. Kalau misalnya mata dadu genap apa saja? 2, 4, 6. Karena mata dadu itu hanya terdiri dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan 6 buah titik. Jadi hanya 6 buah sisi dari sebuah dadu. Jadi kalau peluang munculnya mata dadu genap, jadi hanya 2, 4, 6. Berarti banyak kejadian atau munculnya mata dadu genap adalah 3 per ruang sampelnya berapa? 6. Berarti 3/6. Nah, contoh berikutnya, sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu prima adalah, oke, sekarang pertanyaannya lah peluang munculnya mata dadu prima. Maka kita harus cari P sama dengan NA per NS. Jadi dari tadi Ibu langsung aja ngitungnya. Di sini Ibu akan buat perhitungannya tanpa langsung. Kita buat jalannya. Nih, peluang munculnya mata dadu prima. Ingat, mata dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mata dadu prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Maka bilangan prima adalah 2, kemudian 3, kemudian 5. Berarti kejadian A itu atau kejadian munculnya mata dadu prima itu adalah 2, 3, 5. Lalu NA atau banyak kejadian A adalah 1, 2, 3. Ada 3. Maka ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada
3/6. 3/6 tuh bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka peluang munculnya mata dadu prima adalah 1/2. Contoh berikutnya. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul faktor dari 6 adalah, nah berarti dia nanya NA atau banyak kejadian A itulah faktor dari 6. Apa faktor? Faktor itulah bilangan-bilangan yang bisa dibagi oleh 6. Berarti faktor dari 6 adalah dari sebuah dadu ya. Dadu itu tadi apa aja angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bilangan-bilangan yang bisa dibagi oleh 6 apa? 1, 2, 3, dan 6. Berarti faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Maka ada berapa banyak kejadian A atau banyak faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ruang sampelnya ada berapa? Karena dia baru sebuah dadu, maka ruang sampelnya ada 6. Maka 4/6. Banyak kejadian munculnya faktor 6 adalah 4/6. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Maka peluang muncul faktor dari 6 adalah 2/3. Ini baru satu buah koin. Selanjutnya 2 buah koin. Nah, di sini adalah peluang pada 2 dadu. Di sini Ibu sudah membuat tabel. Jadi kalau misalnya pada koin kita bisa menggunakan diagram pohon untuk mencari ruang sampelnya. Tapi kalau pada dadu kita bisa menggunakan tabel. Di sini ada dadu 1, ini dadu 2. Nah, dadu 1 itu terdiri dari 6 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah mata dadu. Kemudian ini dadu kedua juga seperti itu. Ada 6 buah mata dadu. Nah, bagaimana kita mencarinya? Gampang, tinggal kita kalikan saja. Menurut ini, misal 1 sama 1. Maka muncullah mata dadu 1 dengan 1. Jadi di sini Ibu ilustrasikan seperti kita mau main ular tangga atau mau main ludo. Itu kan ada 2 buah dadu tuh yang diacak dalam satu buah apa. Lalu muncullah 2 buah dadu. Misal 2 buah dadu itu keluarlah mata dadu 1 dengan mata dadu 1. Maka kamu hanya perlu jalan 2 kali. Karena 1 tambah 1, 2. Nah, begitu juga 1 dengan 2. Berarti mata dadu 1 dan 2. Lalu ini 1, 3. Kemudian ini 1, 4. Kemudian ini 1, 5. Dan 1, 6. Selanjutnya 2, 1. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan 2, 6. Lanjut 3, 1, 3, 2, 3, 3. Jadi kamu kalau bingung kamu kalikan 3 sama ini 3, 3. 3 sama 4 berarti 3, 4. Lalu 3 sama 5, 3, 5. Kemudian 3 sama 6, 3, 6. Ini juga bisa kita tulis 4, 1. Ini juga boleh 5, 1. Ini 6, 1. Ini 4, 2. Ini 5, 2. Dan ini adalah 6, 2. Sini 4, 3. 5, 3. 6, 3. Kemudian 4, 4. 5, 4. Dan 6, 4. Ini 4, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 5, dan 6, 6. Jadi kalau kita hitung ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 36. 6 jumlah sisi dadu itu kan ada 6. Karena dia ada 2 buah dadu, maka 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Inilah banyak ruang sampelnya dari 2 buah dadu. Lalu ini juga sebenarnya pakai cara umum. Ibu punya cara khusus, yaitu kita hanya menggunakan jari. Kita bisa menghitungnya tanpa membuat tabel. Jadi di sini Ibu contoh soal saja.
Dua buah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu sama adalah, jadi dia nanya peluang munculnya mata dadu sama adalah, kalau kita lihat di tabel ini kita lihat mata dadu yang sama yang mana nih, 11, kemudian 22, kemudian 33, 44, 55, 66. Berarti ada berapa sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak muncul mata dadu sama adalah apa? Kita tulis dulu ya. Sampelnya 11, banyak kejadian A-nya 22, kemudian 33, kemudian 44, kemudian 55, dan yang terakhir adalah 66. Jadi totalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak kejadian A dan 6. Sampelnya totalnya ada berapa tadi? 36. Berarti 6 per 36. Bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama bagi 6. Bagi 6 sama dengan 1 per 6. Inilah peluang munculnya mata dadu yang sama. Ini kan tadi Ibu udah bilang, ini menggunakan tabel. Kalau menggunakan jari gimana? Ya udah kita tutup tabelnya, kita tinggal bayangin aja ada dua buah dadu. Lalu kalau mata dadunya sama ya udah kita hitung. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Berarti ada buah 6. Ada 6 buah. Berarti totalnya 6 per sampelnya ada berapa? 36. Berarti 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah soal, dua buah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah. Nah, di sini Ibu sengaja tidak melihat tabel, Ibu mau menerangkan cara menggunakan jari saja. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik membuat tabel, itu terlalu lama. Jadi di sini triknya seperti ini. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Kita tahu mata dadu itu sisinya ada 6, mata dadu 1 sampai 6. Nah, jumlahnya 8. Kita hitunglah dari yang paling kecil, mata dadu 1. 1 ditambah berapa yang hasilnya 8? 1 dan 7. Apakah ada mata dadu 7? Tidak ada, berarti skip mata dadu 1, nggak ada. Kemudian kita lanjut ke mata dadu 2. 2 ditambah berapa yang hasilnya 8? Ditambah berapa? 6, berarti mata dadu 2 dan mata dadu 6. Kita hitung mata dadu 2 dan 6. Lanjut, mata dadu selanjutnya, mata dadu 3. 3 ditambah berapa yang hasilnya 8? 3 tambah 5, berarti udah dapat 2 nih. Lanjut, mata dadu 4. Mata dadu 4 ditambah berapa yang hasilnya 8? Berarti 4 tambah 4. Lanjut, berarti udah ada mata dadu 2 dan 6, 3 dan 5, 4 dan 4. Lanjut, mata dadu 5. Mata dadu 5. Mata dadu 5 ditambah berapa yang hasilnya 8? Berarti 5 dan 3. Berarti oke, udah lanjut. Berarti mata dadu 6 selanjutnya. 6 ditambah berapa yang hasilnya 8? 6 tambah 2 sama dengan 8. Habis mata dadu, terakhir kan mata dadu 6. Berarti totalnya ada berapa nih? 5. Kalau kita daftarkan angkanya apa saja tadi? 2 sama 6, terus 3 sama 5, kemudian 4 sama 4, kemudian 5 dan 3, kemudian 6 dan 2. Bu, ini 2 sama 6 kan sama dengan 6, 2. Tidak sama ya. Mata dadu 2 dan 6 beda dengan 6 dan 2. Tapi totalnya tetap sama 8. Maka ini adalah banyak kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Berarti seperti yang kita hitung tadi, banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA atau banyak kejadian peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah 5. Maka ini sama dengan 5 per banyak sampelnya berapa tadi? Karena dia 2 buah dadu, tinggal kita kali aja 6 sisinya. Karena dia 2 berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti 5 per 36. Nah, seperti itulah cara mencari peluang munculnya mata dadu hanya menggunakan tangan. Jadi kita tidak perlu bolak-balik membuat tabel. Nah, selanjutnya misal 2 buah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah, maka yang berjumlah 10 apa saja?
Kita hitung dari mata dadu 1. 1 tambah berapa yang hasilnya 10? 1 tambah 9. Berarti mata dadu 1 nggak jadi. Mata dadu 2. 2 ditambah berapa yang hasilnya 10? 2 tambah 8. Berarti tidak ada juga. Karena mata dadu nggak ada yang mata dadu 8. Lanjut. Mata dadu 3. 3 ditambah 7. Baru hasilnya 10. Tapi mata dadu 7 nggak ada. Lanjut ke mata dadu 4. 4 ditambah berapa yang hasilnya 10? 4 tambah 6. Berarti ada nih 1. Lanjut mata dadu 5. 5 ditambah berapa yang hasilnya 10? Berarti 5 tambah 5. Ada. Kemudian 6. Mata dadu 6. 6 sama 4. Berarti totalnya ada berapa? 3. 3 per 36. Karena sampelnya adalah 36. Seperti itu saja cara mencari peluang-peluang pada koin, pada dadu. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang pada bola atau kelereng. Nah, untuk peluang pada bola warna-warni, kita masih menggunakan rumus peluang, yaitu peluang NA per NS. Di sini ada sebuah soal, langsung aja, sebuah kantong berisi bola berwarna-warni yang terdiri dari 12 bola berwarna merah, 7 bola berwarna biru, dan 8 bola berwarna orange. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambil bola berwarna oranye adalah, maka tinggal kita daftarin dulu. Merah tadi ada 12, biru ada 7, oranye ada 8. Nah, kalau kita totalin, ini jadinya berapa? 12 tambah 7, 19. 19 tambah 8 adalah 27. Maka total keseluruhan inilah yang disebut dengan jumlah ruang sampelnya. Jadi ini termasuk ke NS-nya. Lalu NA-nya yang mana? Kan dia nanya peluang terambilnya bola berwarna oranye. Nah, bola berwarna oranye di sini ada berapa? Ada 8. Lalu maka inilah yang dinamakan dengan NA. Maka NA-nya adalah 8. Karena dia nanya peluang bola yang terambil adalah warna oranye, maka bola oranye-nya itu ada 8. Sama dengan 8 per total keseluruhannya ada berapa? Ada 27. Maka peluang terambilnya bola berwarna orange adalah 8 per 27. Nah, contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah sebuah kotak berisi kelereng yang terdiri dari 6 kelereng putih, 9 kelereng hijau, dan 5 kelereng ungu. Jika saat pengambilan pertama secara acak terambil 1 kelereng warna hijau dan tidak dikembalikan, peluang pengambilan kedua terambil kelereng berwarna ungu adalah, jadi di dalam satu kotak itu ada 3 warna, yaitu putih, hijau, dan ungu. Nah, di sini udah Ibu tulis kelereng putih itu ada 6, hijaunya ada 9, kelereng ungu ada 5. Kita jumlahkan dulu ini. Kita untuk mencari NS atau sampelnya itu berapa? 6 tambah 9 15 tambah 5 20. Maka jumlah ruang sampelnya adalah 20. Nah, tadi kan dia bilang kalau dia sudah mengambil yang pertama, yaitu berwarna hijau, maka otomatis setelah diambil tidak dikembalikan, maka di dalam kotak tuh sisanya ada berapa? Kurang 1. Kita kurang 20 kurang 1 sama dengan 19. Maka NS-nya bukan 20 tapi 19. Kenapa? Karena dia tadi udah ngambil terus nggak dibalikin, maka sisa dalam kotaknya sisa 19. Lalu pertanyaannya, peluang terambilnya warna ungu. Warna ungu ada berapa? 5. Maka sama dengan 5 per 19. Nah, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya Ibu ganti. Kalau misalnya Ibu nanya peluang terambilnya kelereng warna hijau berapa? Ini yang kedua ya, pengambilan keduanya warna hijau. Tadi kan warna hijaunya 9, tapi udah diambil 1 kan. Maka warna hijaunya tinggal berapa? Tinggal 8. Maka warna hijau NA-nya adalah 8 per total sampelnya berapa? 19. Bu, kok 19? Tadi kan udah diambil warna ungu. Nah, yang warna ungu tadi ini kita kembalikan. Kalau nggak kita kembalikan berarti jadinya 18. 8 per 18.
Karena pertanyaannya kan Ibu ganti dari warna ungu menjadi warna hijau kalau misalkan. Tapi kalau misalkan Ibu tanya lagi, kalau yang ditanya itu kelereng putih bukan warna ungu, bukan warna hijau, tapi warna putih, berapakah pengambilan kedua, berapa peluangnya jika ingin mengambil kelereng warna putih? Kelereng warna putih ada berapa? 6. Totalnya berapa? 9. Maka peluang yang berwarna putih itu adalah 6/19. Nah, seperti itu. Begitu saja cara mencari peluang pada bola warna-warni atau kelereng. Nah, selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu kita singkat dengan FH, adalah banyak kemungkinan suatu kejadian itu dapat terjadi. Nah, rumus mencari frekuensi harapan itu adalah peluang dikali banyaknya eksperimen atau percobaan yang dilakukan. Jadi contoh di sini, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Artinya dia mencoba eksperimen sebanyak 30 kali melemparkan sebuah dadu. Katanya frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil adalah, nah dia nanya frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil itu berapa frekuensinya kalau dilempar sebanyak 30 kali. Nah, tadi satu buah mata dadu itu terdiri dari 6 buah mata dadu. Nah, sekarang mata dadu ganjil apa saja? 1, 3, 5. Berarti muncul mata dadu ganjil itu sebanyak 3 kali. Maka untuk mencari frekuensi harapan, rumus adalah peluang dikali N. N itu banyak eksperimen, banyak percobaan. Berarti ini adalah N-nya karena ini 30 kali. Maka kita harus cari dulu nih peluangnya. Peluangnya berapa? Peluangnya tadi apa? NA/NS. Banyak kejadian munculnya mata dadu ganjil. Ada berapa? 1, 2, 3. 3. Per sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3/6. 3/6 itu sama dengan berapa? Sama-sama bagi 3, sama dengan 1/2. Maka peluangnya adalah setengah. Maka kita kali setengah dikali berapa? 30. 30 bagi 2 sama dengan 15. Sama dengan 15 kali. Inilah frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil adalah 15 kali. Contoh, 2 buah uang koin dilempar bersamaan sebanyak 100 kali. Frekuensi harapan muncul dua-duanya gambar adalah, jadi 2 buah uang koin tadi dilempar bersamaan sebanyak 100 kali. Nah, frekuensi harapan muncul dua-duanya gambar adalah berapa kali? Nah, kita bisa tuliskan diagram pohonnya tadi. Ini angka sama gambar, ini koin pertama, ini koin kedua. Kita kalikan dulu. Maka ini dapatnya angka sama angka, ini dapatnya angka sama gambar, ini gambar sama angka, ini gambar sama gambar. Katanya dua-duanya gambar. Berarti peluang untuk dua-duanya gambar itu ada berapa? 1 sama dengan 1. Per sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Maka frekuensi harapannya adalah 1/4 kali banyak berapa kali dia? 100. 100 kali 1/4 sama dengan 25 kali. Jadi kemungkinan atau frekuensi harapan munculnya dua-duanya gambar adalah 25 kali. Nah, contoh berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Jika di dalam kelas tersebut akan diadakan pemilihan ketua kelas, peluang terpilihnya ketua kelas laki-laki adalah, berarti NA atau kejadian A-nya adalah pemilihan ketua kelas laki-laki. Maka bisa kita hitung, maka NA adalah banyak kemungkinan terpilihnya ketua kelas laki-laki. Nah, kita harus cari dulu A atau kejadian banyak siswa laki-laki. Ada berapa? Ada 10. Totalnya ada berapa? Total kita anggap dengan sampel. Maka sama dengan 25. Inilah NS-nya. N kecil ya. Adalah 15. Maka peluang terpilihnya siswa laki-laki menjadi ketua kelas adalah, siswa laki-laki ada berapa? Ada 10.
Totalnya ada berapa? Ada 25. Maka sama-sama bagi 5. Bagi 5 sama dengan 2/5. Inilah peluang terpilihnya ketua kelas laki-laki adalah 2/5. Nah, baik, sampai di sini saja materi peluangnya, yaitu sampai dengan mencari peluang pada koin, pada dadu, kemudian pada bola warna-warni, dan cara menghitung frekuensi harapan. Dan semoga materi yang sudah Ibu sampaikan ini dapat anak-anak Ibu pahami. Ibu ucapkan terima kasih, dan apabila ada yang tidak paham, maka silahkan bertanya ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.